ada soal usaha tadi Leon yang mengatakan kalau saya ingin kembali sebagai seorang pelaku usaha, Leon mengatakan yang salah satu yang selalu belum pernah diselesaikan dengan baik adalah biaya tinggi. Kita melihat yang baru belakangan ini adalah aksi premanisme dan itu kemudian dilakukan oleh Kadin Cilegon yang ingin minta jatah proyek gitu. Nah, jadi pelaku usaha juga terjepit karena tidak saja dengan biaya yang lebih tinggi yang mereka harus dapatkan dari pemerintah, aturan daerah, tapi juga bisa dari sesama ormas. Dan ini ormasnya juga organisasi profesi. Ya. Gimana Leon melihat bahwa aksi premanisme ini bisa dilakukan juga oleh sesama pengusaha? Nah, justru yang harus dipertanyakan itu adalah kalau misalnya kemarin videonya itu nggak viral, apa yang terjadi? Kebetulan itu ada yang ngevideoin, kebetulan ini videonya viral, makanya bisa ada solusi gitu kan. Nah, emang itu case itu mencerminkan praktek realita melakukan bisnis di Indonesia sebenarnya gitu. Itu yang dijalankan dan makanya kan soalnya pemaksaan untuk membeli sebuah barang dari seseorang itu kan artinya dia tidak pede dengan produknya dia. Kalau misalnya orang pede dengan barang yang dia tawarkan itu pasti dari segi harga dan dari segi barang itu superior. Dari barang itu bagus, pede juga kita dengan harganya gitu kan. Kalau misalnya orang memaksa artinya kan itu inferior. Nah kalau misalnya orang sekarang dipaksa untuk beli barang yang inferior, si orang ini gimana cara lapor ke investornya? Kemarin kita beli 5 triliun, lewat tender nggak? Enggak. Gitu. Produknya ternyata inferior, nanti rusak-rusakan. Akhirnya kan itu kan bakal merembet kemana-mana. Akhirnya nanti ke konsumennya juga barangnya jadi rusak atau enggak barangnya jadi tambah mahal gitu kan. Nah jadi tentu ini yang menurut saya sih harus segera dibasmi dan harus segera ada solusinya gitu. Soalnya ini bukan cuman, ini kebetulan ini tuh perusahaannya Pak PP. Salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia aja bisa Prainggo Pangestu maksudnya, betul. Chandra Asri. Betul, beliau adalah salah seorang orang terkaya dan dia bisa kena masalah seperti ini. Boro-boro orang-orang yang di bawah-bawah gitu. Makanya ini sebuah, kalau saya bilang sih pandemi sebenarnya. Yang lebih parah, yang solusinya itu nggak selesai-selesai, yang kita harus segera selesaikan sebenarnya. Leon, kita bicara, saya mengundang Leon sebagai bagian dari generasi muda dan mengingat 27 tahun reformasi. Dan rasanya apa yang Leon utarakan tadi itu sebenarnya salah satu poin mengapa reformasi itu terjadi, yaitu menghapuskan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sampai saat ini itu juga yang menjadi persoalan bangsa ini. Terima kasih Leon yang sudah mengutarakan hal ini tanpa menghilangkan kecintaanmu pada Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Rosi. Thank you Leon. Saya berharap kamu jangan berubah. Selalu dengan integritas yang kamu jaga. Siap. Thank you Mbak Rosi. Thank you Leon.